Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Regina Prasanikoin. Saya dari kelas satu reguler A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdarahan dan pembekuan darah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perdarahan. Yang pertama itu konsep perdarahan. Darah adalah jaringan tubuh yang berbeda dengan jaringan tubuh lain, berada dalam konsistensi cair, berada dalam suatu sistem tertutup yang dinamakan sebagai pembuluh darah, dan menjalankan fungsi transfer serta fungsi homeostatis. Darah adalah medium transfer di dalam tubuh. Nah, darah ini juga memiliki dua komponen, yaitu yang pertama komponen seluler atau cairan. Komponen seluler atau cairan ini biasa disebut sebagai plasma atau serum. Plasma mengandung 90% air dan 10%-nya itu bahan-bahan terlarut, misalnya ion-ion, glukosa, asam amino, hormon, dan berbagai macam protein. Serum juga pada dasarnya sama dengan plasma, tetapi serum tidak memiliki atau tidak mengandung fibrinogen yang merupakan faktor koagulasi atau pembekuan darah. Yang kedua ada komponen sel darah. Komponen sel darah ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga trombosit atau keping darah. Proses pendarahan adalah kondisi di mana seseorang kehilangan darah. Darah dapat ditemukan pada organ tubuh dan pembuluh darah. Perdarahan adalah keluarnya darah dari sistem kardiovaskular yang dapat disertakan dengan penimbunan darah dalam jaringan atau ruang tubuh atau disertai keluarnya darah dari tubuh dengan jumlah yang bermacam-macam, mulai dari sedikit sampai mengakibatkan kematian. Ada berbagai jenis perdarahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perdarahan internal. Perdarahan internal ini biasanya terjadi pada benih terjadi di dalam tubuh. Contohnya, perdarahan pada kulit dan mukosa dan perdarahan pada rongga tubuh. Yang kedua ada perdarahan eksternal. Perdarahan eksternal ini biasanya terjadi di luar tubuh. Misalnya itu ada perdarahan pada saluran pernafasan, perdarahan pada saluran pencernaan, dan juga perdarahan pada uterus. Tubuh manusia seringkali mengalami robekan kapiler halus dan kadang-kadang pemutusan pembuluh darah yang lebih besar. Tubuh harus mampu menghentikan atau mengangkat perdarahan yang timbul. Antara perdarahan oleh pembentukan bekuan disebut homeostatis. Baik, yang kedua ada etiologi perdarahan. Jika organ tubuh atau pembuluh darah mengalami kerusakan, darah dapat mengalir dengan bebas di dalam atau di luar tubuh. Jika darah mengalir dalam tubuh, maka kondisi ini disebut sebagai perdarahan dalam. Jika darah mengalir melalui lubang pada kulit atau celah alami tubuh seperti vagina, rektum, mulut, hidung, atau telinganya, maka kondisi ini disebut sebagai perdarahan luar. Perdarahan dalam dan luar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya penyakit dan cedera. Berbagai penyebab terjadinya perdarahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kerusakan pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah dapat disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya terjadi penyumbatan pembuluh darah akibat penyakit kronis seperti hipertensi, hiperglikemia, dan diabetes yang dapat menyebabkan pembuluh darah rusak dan mengalami pengerasan akibat penimbunan lemak. Yang kedua ada trauma. Trauma, perdarahan juga dapat disebabkan oleh adanya trauma. Karena biasanya trauma terjadi karena adanya interaksi dengan benda di luar tubuh. Contohnya benda tajam yang dapat mengakibatkan pembuluh darah rusak dan mengeluarkan darah. Yang ketiga ada proses patologik. Proses patologik termasuk dalam etiologi
perdarahan karena beberapa penyakit yang disebabkan oleh beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan perdarahan. Misalnya pada orang yang terkena virus Ebola. Yang berikut kelainan pembuluh darah. Kelainan pada pembuluh darah dapat mengganggu proses peredaran darah, bahkan menyebabkan perdarahan. Contohnya varises, yang merupakan suatu gejala di mana terjadinya pelebaran pembuluh darah atau pelebaran pembuluh vena yang menyebabkan terganggunya peredaran darah. Apabila varises terjadi di sekitar anus, akan mengakibatkan wasir yang penderitanya mungkin akan mengalami perdarahan saat melakukan buang air besar. Yang ketiga, proses terjadinya sirkulasi akibat terjadinya perdarahan. Pemeriksaan cermat dan menyeluruh pada kulit dan membran mukosa yang memperhatikan jenis lesi dapat menunjukkan kelainan yang ada. Telangiectasia adalah pelebaran kapiler dan venula yang berukuran 2 hingga 3 mm berupa bercak makula berwarna ungu sampai merah ungu yang memucat jika ditekan dan berdarah jika terkena trauma yang sangat ringan. Bercak-bercak ini paling sering ditemukan pada wajah, bibir, membran mukosa, ujung-ujung jari, dan jari kaki. Telangiectasia dapat ditemukan sebagai tanda lahir atau gangguan hemoragik herediter penyakit Osler-Weber-Rendu. Laba-laba arteri atau arterial spiders merupakan lesi merah terang yang pusatnya berdenyut dan memancar luas ke arah luar seperti benang, memiliki panjang 5-10 mm, sering ditemukan pada wajah, tubuh di atas garis pinggang garis pinggang. Lesi ini juga memucat ditekan di bagian tengahnya dan mencerminkan kelainan vaskuler, sering ditemukan pada penyakit hati. Yang kedua, saya akan membahas tentang pembekuan darah. Yang pertama, konsep pembekuan darah. Konsep pembekuan darah adalah suatu proses reaksi kimia yang melibatkan protein plasma fosfolipid dan ion kalsium. Sebagian besar faktor beredar dalam sirkulasi darah berperan serta dalam proses koagulasi yang diberi tanda dengan angka Romawi. Secara fungsional, proses yang terlibat dalam akibat cedera pada pembuluh darah kecil yaitu: yang pertama, konstriksi pembuluh darah atau vasokonstriksi. Yang kedua, pembentukan untuk sumbat trombosit. Yang ketiga, kontak antara pembuluh darah yang rusak platelet darah dan faktor koagulasi. Yang keempat, perkembangan pembekuan darah sekitar cedera. Yang kelima, fibrinolitik, menghilangkan kelebihan bahan hemostatik selama membangun kembali keutuhan pembuluh darah. Hemostasis merupakan proses penghentian perdarahan secara spontan dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan trombosis terjadi apabila endotelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses hemostasis ini mencangkup pembekuan darah atau koagulasi dan melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosit serta protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Pembekuan akan terjadi karena adanya cedera vaskuler dalam keadaan hemostasis. Yang kedua, proses koagulasi darah. Proses pembekuan darah atau koagulasi adalah proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan atau bekuan darah guna menutup dan memulihkan luka serta menghentikan perdarahan. Proses pembekuan darah normal melewati serangkaian interaksi yang kompleks. Berikut adalah proses pembekuan darah dari awal hingga akhir. Yang pertama, trombosit membentuk sumbatan. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk guna menutup bagian yang rusak agar menghentikan darah yang keluar. Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya. Yang kedua, pembentukan bekuan darah.
Faktor-faktor pembekuan memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi yang berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang merangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Yang ketiga, penghentian proses pembekuan darah. Setelah bekuan darah terbentuk dan peredaran terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Yang keempat, tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ketika jaring kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel dari bekuan darah. Yang ketiga ada mekanisme pembekuan darah atau koagulasi. Koagulasi diawali dalam keadaan hemostasis dengan adanya cedera vaskuler. Vasokonstriksi merupakan respons segera terhadap cedera yang diikuti dengan adhesi trombosit pada kolagen pada dinding pembuluh yang terpanjang dengan cedera. ADP dilepas oleh trombosit, menyebabkan agregasi trombosit. Sejumlah kecil trombin juga merangsang agregasi trombosit yang berguna untuk mempercepat reaksi. Faktor 3 dari membran trombosit juga mempercepat pembekuan plasma. Dengan cara ini terbentuk sumbat trombosit yang kemudian segera diperkuat oleh protein filamentosa yang dikenal sebagai fibrin. Produksi fibrin dimulai dengan perubahan faktor X menjadi XA seiring dengan terbentuknya bentuk aktif suatu faktor. Faktor X dapat diaktifasi melalui dua serangkaian reaksi. Mekanisme pembentukan bekuan darah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mekanisme jalur ekstrinsik. Pada mekanisme ekstrinsik, pembekuan darah dimulai dari faktor eksternal pembuluh darah. Jadi, tromboplastin atau membran lipoprotein yang dilepas oleh sel-sel jaringan yang rusak mengaktifasi protrombin dengan bantuan ion kalsium untuk membentuk trombin. Trombin mengubah fibrinogen yang dapat larut menjadi fibrin yang tidak dapat larut. Benang-benang fibrin membentuk bekuan atau jaringan-jaringan fibrin yang menangkap sel darah yang melalui pembuluh yang rusak. Yang kedua ada mekanisme jalur intrinsik. Mekanisme intrinsik berlangsung dengan cara yang sederhana daripada mekanisme ekstrinsik. Mekanisme ini melibatkan 13 faktor pembekuan yang hanya ditemukan dalam plasma darah. Setiap protein berada dalam kondisi tidak aktif. Jika salah satunya diaktifasi, maka aktivitas enzimatiknya akan mengaktifasi faktor selanjutnya. Dalam rangkaian, dengan demikian akan terjadi suatu rangkaian reaksi untuk membentuk bekuan. Yang ketiga ada mekanisme jalur bersama. Mekanisme pembekuan darah pada jalur bersama berawal dari pengaktifan faktor X menjadi faktor XA. Akibat dari reaksi pada jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik, baik jalur intrinsik maupun ekstrinsik akan bertemu untuk membentuk jalur bersama, yang akhirnya membentuk protein plasma ke trombin, menjadi bentuk aktifnya trombin. Sekian presentasi dari saya tentang perdarahan dan pembekuan darah. Terima kasih.